Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah, kembali lagi kita di dalam program MID Talk Show. Kembali lagi bersama program MID Talk Show. Alhamdulillah sehat. Makin gemuk ya? Masya Ya, Allah. alhamdulillah. Tema kita pada malam hari ini merupakan tema yang sangat cocok untuk para kaum milenial yang akan merintis sebuah usaha. Jangan terlalu fokus sama satu usaha. Kita harus ngikutin perkembangan zaman. Mantap ini kopinya ya. Ajib ya? Anak sering minum. Apakah itu? Yuk simak videonya di channel YouTube HRY Official. Kopi juga ya? Ini rasanya beda ini. Masya Allah. Ini lebih... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat HRY yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi kita di dalam program MID Talk Show. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mengangkat tema yang insya Allah bermanfaat bagi kami pribadi khususnya dan umumnya kepada siapapun yang mau mengambil pelajaran ini. Tema kami pada malam hari ini adalah memahami makna ibadah melalui jalan ekonomi atau di dalam jalan pengusaha. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya sudah memanggil tamu spesial pada malam hari ini, yang mana beliau ini adalah salah satu pengusaha yang saya kategorikan saat ini sudah sukses di umurnya yang masih muda. Apa rahasia suksesnya kita akan pelajari, dan kalau saya boleh kasih bocoran sedikit, kesuksesan tamu kita pada malam hari ini yaitu ketika beliau mulai istiqomah, tidak pernah meninggalkan waktu sholat subuh dan selalu memakmurkan waktu sholat subuh sampai terbitnya matahari. Siapa dia? Dan dia ini sudah pernah saya tampilkan dan sudah pernah saya perlihatkan di HRY Official, dan banyak dari teman-teman bertanya siapa orang ini. Siapa lagi kalau bukan pengusaha sukses, yaitu Bapak Bejo Utomo. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Makin gemuk ya? Masya Ya, alhamdulillah. Kurusan Beb, sekarang lagi kurusan. puasa. Lagi puasa ya. Terakhir saya ketemu sama beliau ini pulang dari Tarim ya. Betul. Alhamdulillah. Beliau ini salah satu orang yang kemarin sempat ikut ziarah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, dan itu hasil dari usaha beliau. Hasil daripada usaha beliau yang sudah bisa membuat beliau berangkat ke kota Tarim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad, bahwasannya orang yang mengeluarkan hartanya untuk berangkat ke kota Tarim, maka tidak ada bandingnya apa yang dia keluarkan dengan apa yang dia dapat di kota Tarim. Bahkan akan dapat cashback banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin biaya pergi ke Tarim itu besar sekali, tapi beliau baru pulang 1 hari langsung cerita sama saya dapat setengah dari apa yang beliau keluarkan menuju kota Tarim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pengusaha yang menonton acara ini dan siapapun yang menonton acara ini selain pengusaha bisa berangkat ke kota Tarim. Amin, amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah Beb. Bapak Bejo Utomo. Masya Allah. Kita pengen tahu nih, Bapak dari mana aslinya? Asli Ana dari Jepara Beb. Oh, Jepara. Masya Allah. Terkenal dengan kayu-kayu ya? Ya, ukir-ukiran, cuman Ana di daerahnya di daerah pinggirannya lah, bukan yang daerah ukir-ukirannya. Jadi daerah kekayuan yang mengukir-ngukir kayu gitu ya. Iya. Tapi bukan di situnya. Bukan di wilayah. Tapi intinya orang Jepara memang dikenal orang yang memiliki banyak kayu. Iya. Yang kayunya kuat-kuat. Iya, betul, betul. Kokoh-kokoh. Pantesan hatinya kokoh di dalam berusaha, di dalam menjadi pengusaha yang sukses, Masya Allah. Karena basic dari kampung ya. Iya. Terus sekarang domisili di mana? Ana sekarang tinggal di Cimahi Beb. Oh, di Cimahi juga ya. Tamu kita berapa hari ini Cimahi terus, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi orang Cimahi ini banyak orang-orang hebat di Cimahi ya. Betul, betul. Berkah karena banyak habaib di Cimahi. Oh, banyak ya. Dapat keberkahannya Beb. Banyak habaib di Cimahi jadi berkah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Memang saat ini menjadi pengusaha, atau dari awal memang sudah menjadi pengusaha, atau memang awal melangkah di dalam dunia bekerja itu jadi karyawan dulu mungkin, atau langsung pengusaha? Awalnya kerja dulu Beb, jadi karyawan dulu lah. Dari situ belajar. Dulu. Nah, tapi karena emang dari kecil dulu mungkin
jiwanya jiwa senang usaha dagang, dan setiap sholat suka berdoa gitu kan, ingin jadi pengusaha lah, yang punya karyawan gitu. Ajib. Oh, jadi karena efek sering berdoa tadi kepada Allah, Allah kabulkan, kemudian yang tadinya jadi karyawan saat ini Allah balikkan menjadi orang yang punya karyawan. Iya, betul. Itu rahasia daripada doa ya. Iya. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi karyawan apa dulu? Dulu pernah di pabrik, Beb. Cuman di pabrik itu nggak cocok dengan hati karena nggak sesuai dengan yang dulu diinginkan. Akhirnya Ana dikasih jalan sama Allah, bisa kerja di distributor, distribusi barang-barang ke pasar-pasar. Nah, itu cocok dengan hati Ana kan, sebagai orang yang ingin jadi pengusaha. Nah, di situ saya belajar cara dagang seperti apa, cara berbicara dengan konsumen itu seperti apa. Iya, akhirnya dari situ belajar lah. Nggak, tapi yang saya dengar dalam riwayat Bapak Bejo ini, sebelum ke distributor katanya pernah sempat ngegojek, betul ya? Betul. Waktu itu jadi karyawan itu belum ada Gojek ya, masih. Belum jadi masih ngegojek pangkalan. Gojek pangkalan, iya, Masya Allah. Sempat ngojek. Oh, jadi untuk nyari karyawan. Oh, jadi di samping jadi karyawan juga pernah Gojek. Ya, ngojek. Jadi ngojek buat pangkalan. Udah menikah tapi saat udah menikah waktu itu. Udah menikah. Iya, jadi ada waktu kosong, ya dimanfaatkan lah ngojek kayak gitu. Sebelum berangkat kerja, jadi ada waktu antara masuk kerja jam 8, antara jam 6 sampai jam 8 saya ngojek gitu. Masya Allah, memang betul sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan ayat daripada surat Al-Fatihah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pertolongan itu datang. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, boleh-boleh saja kalau kita balikkan kata-katanya. Jadi iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu sah di dalam ilmu bahasa Arab. Tapi tidaklah Allah meletakkan satu lafaz di dalam Al-Quran dikedepankan atau dimundurkan kecuali ada hikmah di dalamnya. Maka para ulama menyatakan kenapa Allah dahulukan makna ibadah baru pertolongan. Nah, di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita, hanya tugas kalian di muka bumi ini tugasnya hanya ibadah. Kalau kalian sudah betul-betul ibadah kepada Allah, maka pertolongan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ingin saya lebih garis bawahi kepada sahabat-sahabat HRY yang dimuliakan oleh Allah, cerita daripada Bapak Bejo barusan sekilas tentang kehidupannya bukan berarti beliau nggak beribadah. Justru itu adalah salah satu cara beribadah kepada Allah. Banyak di antara kita yang menganggap ibadah itu, Bapak Bejo, hanya sholat, puasa, zakat, berangkat haji, ngaji Quran. Tidak hanya itu adalah hal-hal pokok di dalam rukun Islam. Tapi ada hal yang jauh lebih besar dimaknain ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an menggunakan makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan segenap manusia kecuali untuk beribadah. Kenapa Allah pakai kalimat ibadah? Karena Allah ingin mengajarkan makna ibadah itu hanya bukan sholat, puasa, zakat, atau haji. Tapi Allah ingin mengajarkan, jadikan setiap aktivitasmu sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Bejo ini adalah ibadah. Mulai dari jadi pengusaha, jadi karyawan, kemudian ngegojek untuk menafkahi istri. Masya Allah, alhamdulillah sekali. Dan itu ibadah ya? Ibadah intinya juga untuk memperbaiki ekonomi, Beb. Memperbaiki. Jadi kalau ekonomi udah baik, otomatis kita ibadah juga lebih khusyuk ya? Iya, lebih khusyuk gitu. Betul. Jadi setiap doanya dulu, Beb, sana tuh setiap sholat doanya itu mudah-mudahan bisa jadi pengusaha, punya karyawan, maju, jadi mempermudah untuk kita beribadah. Haji, Masya Allah. Niatnya juga itu ya? Iya. Jadi memang itu yang memotivasi Bapak Bejo untuk selalu semangat, selalu berusaha untuk memiliki karyawan dan Masya Allah tabaraka. Kalau kita bekerja dengan orang, kadang dibatasi ibadah apa-apa itu kadang karena diatur ya? Iya, diatur karena kerja kan ya. Kalau kita jadi pengusaha, kita bisa menentukan sendiri gitu kan. Jadi intinya harus berani bermimpi ya? Betul. Harus banyak, tapi dari sahabat-sahabat kita yang nggak berani bermimpi, aku mau jadi karyawan aja lah katanya. Gampang, nggak usah mikirin nanti harus bayar gaji orang. Justru padahal itu bukan pemikiran yang salah, tapi kurang mau melangkah menjadi orang yang lebih besar ya? Iya. Nah, jadi harus punya cita-cita sebetulnya. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan saya pernah dengar dalam hadis Nabi SAW bersabda, suatu hari para sahabat-sahabat sedang kumpul nih Bapak Bejo. Tiba-tiba sahabat-sahabat tadi melihat ada satu orang dari kalangan orang Arab, badannya keker, sehat, tenaganya besar. Dia lagi kerja, pagi-pagi sudah berangkat kerja. Dia bawa kayu, dia motong-motong kayu. Akhirnya para sahabat berteriak, kata mereka, andai saja ini laki-laki yang kuat badannya, dia pakai kekuatannya untuk berada di jalan Allah, untuk pergi perang sama Nabi, untuk belajar, pasti lebih baik. Maka sama Nabi SAW dibantah ucapan sahabat. Kata Nabi SAW, ketahuilah setiap orang yang berusaha
untuk menafkahi dirinya sendiri, fahuwa fisabilillah, dia berada di dalam jalan Allah. Dan siapapun yang berusaha melakukan kerja atau dia kerja pengusaha apapun bentuknya, niatnya untuk menafkahi keturunannya yang kurang mampu atau familinya yang kurang mampu, dia niat untuk menafkahinya, itu pun adalah di jalannya Allah Subhanahu. Tapi Nabi tutup hadisnya dengan kalimat, dan barang siapa yang bekerja hanya untuk menumpuk-numpuk harta di dalam diri mereka, maka dia berada di dalam jalan syaitan. Jadi tetap kembali kepada niat yang sebagaimana tadi betul. Bapak Bajo sampaikan. Jadi memang niat berpengaruh sekali ya. Iya, niatnya berpengaruh. Jadi emang niat baik, yang penting itu niat baik. Saat kita berusaha membuka usaha, nah itu diniatkan. Niatnya kalau saya dulu untuk memperbaiki mempermudah ibadah. Mempermudah gitu, ibadah ya. Setelah usaha udah berjalan, nah kita harus ikat, Beb. Kalau anak jadi gini, ada usaha tuh orang tuh ada turun naik. Nah, kita kan nggak tahu nanti pas di bawah pas di atas. Nah, kunci saya itu yang saya pegang. Saat kita udah berjalan usaha, nah di saat kita tuh dikasih rezeki lebih sama Allah ya. Kalau kita jadi karyawan segitunya kita tahu. Ya. Kalau kita jadi pengusaha terbatas lah biasanya. Ya, terbatas. Kita kan akan ada peningkatan nih. Saat udah mulai meningkat, nah kita jangan lupa. Harus seimbang antara akhirat yang dunia itu. Kalau dunia kita kejar itu pasti akan nyeret terus. Nah, kita nanti akan lupa sholat, lupa segala macam. Kalau diikutin terus dunia tadi. Iya, kita harus seimbang. Kita jangan takut kalau kehilangan, kalau kita tinggalkan kehilangan omset apa segala macam, jangan takut. Allah pasti ganti. Ada jalannya lagi gitu. Nah, saya punya cara sendiri untuk mengikat usaha itu biar tidak lepas, tidak turun omsetnya apa gimana. Nah, itu kita harus diniatkan lagi hal-hal yang dicintai Allah, yang istilahnya dianjurkan sama Rasulullah untuk kita supaya untuk mengikat usaha kita. Nah, dengan apa? Mendaftar haji, salah satunya bagi umroh. Haji. Anak itu harus dipesantrenkan. Itu salah satunya kiat-kiat kita untuk rezeki itu biar lancar. Biar lancar ya. Iya. Masya Allah. Jalan-jalan seperti itu ya yang sekarang saya terapkan gitu di diri saya untuk mengikat usaha ini biar nggak, istilahnya kalau orang itu kan ada cobaannya ya. Nah, pasti ini untuk melindungi gitu. Melindungi dari cobaan. Iya, jadi hal-hal yang baik harus kita. As-sadaqah tadfa'ul bala, kata Nabi. Bersedekah itu adalah menolak bala. Dan majelis-majelis juga saya dengar, betul Beb ya. Kita harus sering ke majelis, Beb, karena apa? Itu salah satu yang saya rasakan gitu kan, karena walaupun kita udah capek gimana tapi kita hadir, walaupun nyampe sana kita kecapean tertidur gitu kan, insya Allah kita dapat rahmatnya Allah. Nah, dengan seperti itu kita memandang dengan para penceramah, para habaib yang hadir itu, kita akan istilahnya, kalau saya yang rasakan itu ya, itu kalau kita datang ke majelis itu menggosok hati kita. Ada ketenangan di dalamnya. Menggosok hati itu dalam artian apa? Yang tadinya kita akan mikirin customer belum bayar, terlena itu urusan dunia terus. Nah, kita akan seimbang gitu. Jadi harus memang diseimbangkan. Kita harus ingat sama Allah yang ngasih rezeki sama kita gitu. Jadi kalau saya boleh tangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Bejo ini, untuk menyeimbangkan ekonomi kita yang naik turun, caranya dengan kita memiliki kiat-kiat hubungan dengan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat kita bersedekah untuk haji, untuk nabung untuk haji, atau bersedekah untuk anak kita pesantren, kan itu dihitung nafkah juga ya, dihitung sedekah. Kemudian sedekah ke pondok, ke majelis-majelis taklim. Sebetulnya ketika kita bersedekah, bukan majelis itu yang beruntung ya, tapi kita justru yang bersedekah beruntung ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bapak Bejo, terima kasih dari perkenalannya yang sudah luar biasa sekali. Kita pada malam hari ini ingin bertanya beberapa pertanyaan mungkin yang berkaitan dengan pengusaha nih, dengan orang-orang yang ingin menjadi pengusaha yang sukses. Tapi tadi tetap poinnya ya, kita pahami dulu bahwasanya ibadah itu maknanya luas, termasuk pengusaha adalah salah satu hal yang dikategorikan ibadah jikalau memang usaha tadi diniatkan untuk meraih akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja kepada Bapak Bejo, kita ingin menanyakan satu pertanyaan. Bagaimana kiat-kiat menjaga ekonomi di tengah pandemi seperti ini? Ya, betul sekali ya. Sebab kita mendengar para saudara-saudara kita banyak yang turun drastis katanya. Nah, untuk Bapak Bejo sendiri sekarang kan katanya tadi distribusi ya. Distribusi ya, betul ya? Kemudian sembako dan lain sebagainya. Itu gimana tuh menjaganya? Alhamdulillah, Bib, karena seperti yang saya kerjakan ini, karena saya tuh bidang usahanya di sembako, sebenarnya nggak begitu pengaruh. Cuman ini saya ngasih kiat buat teman-teman yang lain yang sama-sama pengusaha lah. Kita jangan terlalu fokus sama satu usaha.
kita harus ngikutin perkembangan zaman. Jadi sebenarnya segala macam usaha apapun ya, dalam hal yang itu kebaikan dalam untuk meningkatkan ekonomi segala macam, kita tinggal ngikutin aja. Kalau sekarang di zamannya zaman medsos, kita bisa jadi entrepreneur ya Bib ya, yang itu istilahnya yang tangguh di masa pandemi. Kita tinggal ngikutin aja. Sekarang zamannya zaman medsos. Kita tinggal ubah usaha kita tadinya apa, kita ngikutin orang sekarang udah banyak usaha tuh di medsos. Jadi entrepreneur tuh dari medsos yang sekarang banyak memberi keuntungan lah, dengan jualan online segala macam. Nah, kalau kita ingin jadi pengusaha, kuncinya sebenarnya itu kalau buat teman-teman BBA yang di majelis, yang anak-anak muda yang sekarang masih kerja tapi buat dia udah sahabat HRY. Iya betul, buat sahabat HRJ ya. Ingin jadi pengusaha yang sekarang masih bekerja tapi belum punya pandangan seperti apa. Nah, sekarang mulai mencobalah. Sekarang di dunia sekarang tuh udah zamannya udah di medsos, orang jualan segala macam di medsos. Jadi kita bisa jadi entrepreneur yang tangguh tuh dengan cara yang tadi lah. Kita daripada main HP itu udah sebenarnya udah jadi alat yang bisa canggih udah menghasilkan segala macam. Kita jangan disibukkan buat main-main yang nggak ada gunanya, seperti main game segala macam. Kita bisa ngeser dari produk teman-teman, kita nggak harus modal. Nggak harus bermodal. Iya. Betul sekali itu, setuju saya. Dari situ, Beb, kita tuh akan bakal itu istilahnya terlatih gitu kan, belajar dari temen yang jualan kita ngikutin aja, walaupun cuman ngambil dikit-dikit nggak apa-apa, tapi nanti kita jadi tahu buat pengalaman kita lebih pintar lah. Jadi jangan berpikiran untuk mencari keuntungan dulu ya. Betul. Cari customer dulu lah. Cari pelanggan dulu ya, lebih tepatnya. Betul, seperti itu ya. Itu yang zaman sekarang yang harus digali terus lah. Untuk sekarang ini kalau bagi teman-teman di majelis teman yang di ini ya, yang ingin jadi pengusaha, nah itu sekarang main di medsos aja. Habib punya barang apa, saya punya barang apa, teman punya barang apa, nah silahkan boleh. Tukar pikiran juga. Di share-share. Ya. Kalau kita ingin jadi pengusaha, intinya gitu, kita harus dekat dengan pengusaha. Gitu. Kita pingin soleh, kita pingin adem ya dekat sama orang yang punya ilmu, sering di majelis kayak gitu. Masya Allah. Kalau kita bergaul sama orang yang pikir jalan, ya kita di jalan akhirnya. Betul. Seperti itu. Jadi pertemanan sangat menarik ya. Seperti Rasulullah yang itu, kalau kita kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai ya seperti itu. Kita ingin jadi pengusaha ya sering kumpul sama mereka, sama pengusaha gitu. Masya Allah. Tapi pengusahanya juga yang betul-betul ngerti Islam juga ya. Betul. Sebab kalau kita kumpul sama sembarangan pengusaha malah nanti ikut dunianya lebih banyak nih. Jadi tetap ya. Dan itu betul Bapak Bajo, saya pun pernah mempelajari dari beberapa cara dagangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifat dagangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu sering melakukan diferensiasi, maksudnya buaran pemasaran gitu. Jadi Rasulullah tuh sering melihat market saya hari ini orang-orangnya suka makanan kayak gini, suka pakaian seperti ini, suka ngeliat itu. Makanya Nabi di dalam kehidupannya itu sekali dagang sukses sekali walaupun tanpa modal. Karena Nabi Muhammad ngelihat market gitu. Lihat marketnya siapa, yang mau didagangnya apa. Jadi memang sekali Nabi SAW terjun ke daerah itu, Nabi sudah membawa hal yang betul-betul dibutuhkan oleh orang daerah. Jadi jangan suka memaksakan. Memang ternyata market kita adalah orang-orang yang suka makanannya seafood contoh. Tapi kita datang dengan makanan non seafood yang nggak ada yang beli. Jadi memang ternyata market itu sangat dipentingkan sekali. Sebagaimana Antum bilang, zaman medsos. Jadi kita harus beralih ke medsos juga sebagai market yang saat ini banyak diminati oleh banyak orang. Ya? Jadi itu cara dagangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kiat-kiatnya menjaga ekonomi di saat pandemi seperti ini harus pinter-pinter melihat keadaan ya, harus peluangnya. Sekarang jangan fokus hanya satu bisnis ya. Iya betul, Bib. Jadi jadi peluang tuh kita yang ciptakan sebenarnya. Peluang tuh kita yang ciptakan. Kita ciptakan peluang, kita bantu dengan doa. Jangan lupa sholat subuh itu penting, Bib. Sholat subuh ya, itu kuncinya ya. Saya tuh tadi secara zahir nih. Betul. Ini secara batinnya. Secara batinnya itu, nah dibukanya rezeki itu dari sholat subuh. Kita jangan istilahnya jangan nggak percaya gitu. Kita harus percaya. Setiap kita bangun malam, terus kita rajin sholat subuh, insya Allah doa kita nanti walaupun nggak langsung, tapi nanti pasti bakal dijabah dengan dorongan doa itu. Kita buka peluang-peluang usaha. Gitu. Masya Allah. Jadi sholat subuh juga adalah kunci dari meraih kesuksesan. Walaupun di saat pandemi seperti ini, salah satu kunci meraih kesuksesan yaitu jangan sampai tinggalkan sholat subuh. Betul. Kata Nabi SAW, jangankan sholat subuhnya, baru 2 rakaat sebelum subuh aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya kan gitu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Langsung saja kepada pertanyaan berikutnya.
apakah semua usaha bisa down gara-gara pandemi seperti ini? Oh betul, Beb. Karena pandemi seperti ini kan banyaklah orang itu yang istilahnya usahanya tutup, kurang karena tadi kebijakan dari pemerintah juga kan, karena dilarang keluar segala macam, terus kayak apalagi teman-teman. Nah itu sebenarnya kembali lagi ke kita. Ke kita harusnya ngikutin aja. Kalau kita agamanya Islam, Rasulullah itu seorang saudagar, seorang pedagang. Nah kita harus pintar, Beb. Sebisa-bisanya gimana kita juga harus bisa jadi saudagar, jadi pedagang gitu. Karena pedagang itu tidak terbatas nanti keuntungannya segala macam, barangnya tuh apa aja, yang penting yang barang yang benar, Beb, ya, jangan barang yang nggak benar gitu. Nah gitu, seperti itu, Beb. Ya jadi intinya apakah memang usaha itu bisa down? Betul bisa down kalau dia tidak tahu triknya bagaimana cara meng-up dagangan dia. Jadi sebetulnya kita apa kata Bapak Bejo tadi, sebagai orang muslim dia harus tetap yakin yang mendatangkan rezeki bukanlah pandemi, atau yang menghalangi rezeki bukanlah pandemi, tapi Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan rezeki, atau yang bisa membukakan rezeki, atau bisa menutup pintu rezeki. Hanyalah Allah. Hanya saja mungkin kita harus tahu jalannya. Kalau memang jalan yang satu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, cari jalan yang lain. Tugas kita hanya mendirikan sebab saja ya. Jadi memang kalau down banget tuh enggak, sebab yang memberi rezeki tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi untuk teman-teman itu yang misalkan down, bingung, usahanya tutup, terus mau gimana lagi, ya sebenarnya sebagai orang Islam aja yang dianjurkan, Beb, sering silaturahmi, kita ngumpul di majelis, di situ itu banyak peluang. Itu cakep banget, saya setuju banget dengan sering silaturahmi dan lain sebagainya. Walaupun silaturahmi nggak harus face to face ya, karena bisa sering video call atau mungkin sering teleponan dan lain sebagainya. Sebab kenapa Nabi SAW pada saat zamannya Nabi sukses, salah satu rahasianya karena Nabi mendapatkan gelar Al-Amin. Nabi punya gelar Al-Amin. Nah, Nabi ketika dapat gelar Al-Amin gak ujuk-ujuk dapat gelar. Jadi Nabi punya tips-tipsnya, cara-caranya, sehingga Nabi punya brand Al-Amin. Brand ini penting sekali di dalam mengeluarkan satu usaha produk yang kita keluarkan, atau mengeluarkan satu hal yang kita ingin dagangkan, kita butuh brand. Nah, Nabi Muhammad sering sekali sukses di dalam berdagangnya. Kenapa? Karena investor melihat Nabi ini adalah orang yang terpercaya. Brandnya bagus, jujur di dalam perdagangannya, dan sering silaturahmi. Betul. Nabi SAW dapat gelar brand Al-Amin karena dalam riwayat dikatakan Nabi adalah orang yang paling sering silaturahmi. Kalau Nabi lagi kerja sama seseorang, mengembala kambing atau ngambil kayu kepada seseorang, Nabi nggak pernah mengecewakan orangnya. Bahkan diceritakan ada salah seorang daripada sahabat Nabi SAW atau orang sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, namanya saya lupa, Abdullah siapa gitu. Dia bikin janji sama Nabi SAW. Katanya nanti jam sekian ketemuan ya wahai Muhammad, kita di satu tempat. Akhirnya ini Abdullah dia pergi ke satu tempat, lupa punya janji sama Nabi. Dalam riwayat sampai 3 hari. Sampai 3 hari dia tidak bertemu dengan Nabi dan dia lupa. Setelah dia ingat, cepat-cepat dia langsung temui Nabi. Ternyata dia terkejut karena Nabi belum pergi dari tempat janjinya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu menjalin silaturahmi dengan saling memberi kepercayaan dan menjalin hubungan yang baik ya. Jadi silaturahmi adalah salah satu pembuka daripada rezeki ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian nih tipsnya nih, kalau kita sudah tahu tadi trik-triknya tetap meningkatkan ekonomi kita di saat pandemi seperti ini. Sekarang kita mau tahu nih Bapak Bejo, tips agar dapat mendapatkan penghasilan bonus di tengah pandemi seperti ini. Sebab yang kami tahu di saat pandemi seperti ini Bapak Bejo nih bisa berangkat ke Tarim, jumlah biayanya juga besar, masih banyak anaknya masih sekolah-sekolah semua, pesantren maksudnya, dan beliau nggak putus, bahkan masih banyak cicilan-cicilan yang terus beliau bayar, nggak ada tundaan. Nih mau tahu nih kira-kira tipsnya apa gitu? Tipsnya tuh tadi Beb ya, kita harus jangan ketinggalan informasi. Jangan sampai. Terus setiap pandemi sama aja sebenarnya, setiap musibah ataupun apapun itu ada hikmah dari situ Beb. Ada hikmah. Ada orang itu yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Yang dirugikan ya tadi orang yang nggak mau bersilaturahmi, yang dia monoton di itu aja. Tapi kalau bagi orang yang mungkin dia bisa memanfaatkan pandemi seperti ini, nah dia akan berpikir itu di pandemi itu yang laku apa ya, nah gitu. Terus di pandemi ini yang dibutuhkan orang apa ya gitu. Jadi terlihat market juga ya. Betul, seperti kayak pertama kali ya, masker gitu. Nah gitu ya, langsung bisnis market semua. Bikin masker. Insya Allah. Kalau saya dulu sempat gitu kan, yang dibutuhkan apa, vitamin C ya. Langsung cari yang dibutuhkan orang. Market tadi. Nah yang dibutuhkan orang itu kan kita harus tahu informasinya. Yeah.
Nah, kalau kita tahu informasinya, bergaul dengan orang-orang yang kembali sering-sering silaturahmi lagi ya. Iya, silaturahmi kembali lagi, Bib. Masya Allah, taala. Betul. Jadi seorang pengusaha itu harus banyak informasi. Kalau enggak, dia akan ya tadilah beli barang suatu, kalau enggak pas laku sama aja, akan jadi bumerang bagi dia nanti. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi intinya memang tips untuk meningkatkan ekonomi di saat pandemi ini ya tetap kembali lagi kepada silaturahmi dan sering mencari informasi. Jadi bukan hanya silaturahmi yang nggak ada manfaatnya ya. Betul, betul. Kamu ngapain sama dia? Oh, saya teman. Ngapain? Main Mobile Legends ya? Enggak, maksudnya silaturahmi ya, silaturahmi. Banyak waktu sia-sia itu ya. Banyak sia-sia. Jadi tetap bertanya tentang bagaimana cara mendapatkan hal yang dibutuhkan oleh market di saat-saat pandemi seperti ini. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Dan memang ada satu janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking hebatnya pengusaha ini dapat janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "At-tajirul aminus saduq ma'asyuhada yaumil qiyamah." Banyak daripada sahabat-sahabat muslimin yang mereka berpikiran mau masuk surga itu dibutuhkan ibadah yang banyak, maksudnya sholat yang rajin, ya, kemudian baca Quran yang banyak dan lain sebagainya, harus pesantren. Ternyata tidak, Nabi membuka pintu yang lain. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpengusaha dan dia amin, orangnya jujur, soduk, juga tulus di dalam berdagangnya, hanya memang betul-betul mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam berdagangnya, semata-mata berdagangnya karena perintah Allah, maka nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama para syuhada. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Bejo juga dikumpulkan dengan para syuhada nanti di hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, diminum dulu nih. Ini ada minuman khas daripada IMID Talk Show, THR namanya. Ini kopi, Bib ya? Kopi THR. Masya Allah. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya? Mantap ini kopinya ya. Ajib ya. Ana sering minum kopi, tapi yang biasa Ana jual kayak kopi ya itulah yang biasa di warung ya gitu. Oh, jadi sempat jualan kopi juga ya. Ini rasanya beda ini. Masya Allah. Ini lebih gimana gitu ya. Cuma mestinya cuma bisa di sini loh. Oh gitu, Beb. Oh iya, THR hanya di tim Habib Ridho aja. Alhamdulillah. Ini ada hal yang menarik nih yang mau saya tanyakan juga kepada Bapak Bejo. Tadi subhanallah luar biasa sekali penjelasan beliau, dan alhamdulillah sekarang katanya omsetnya juga luar biasa sekali. Saya mau tahu nih, apa rahasia sebetulnya yang memang membuat Bapak Bejo sehebat sekarang, maksudnya sesukses sekarang gitu. Alhamdulillah saya bisa katakan sukses sebab alhamdulillah ibadahnya nggak ketinggalan, juga kebutuhan rumah tangga nggak ketinggalan, bahkan banyak kebutuhan orang lain yang dicukupi oleh Bapak Bejo. Tuh bagaimana tuh langkah yang seperti itu tuh? Luar biasa sekali. Sebenarnya, Bib, dari perjalanan usaha saya itu jadi yang sebenarnya kalau kita dapat ujian, dapat musibah saat usaha itu pasti ada ya, ditipu orang, itu ada ya, sudah jadi sunnatullah lah. Iya, itu sebenarnya kita nggak usah nyalain yang lain. Kembali lagi ke diri sendiri lah. Diri sendiri saat kita itu, orang dulu kerja misalnya sehari dapat 100.000, sekarang dapat 1 juta. Nah, kita harus istilahnya mikir sendiri gitu, yang kita harus buat disedekahkan tuh berapa gitu. Saya emang punya pengalaman tersendiri, Beb, waktu itu ya. Waktu dulu mungkin kalau dapat penghasilan 200.000, cuman 20.000 istilahnya disisihkan. Nah, sekarang udah 1 juta masih 20.000. Nah, akhirnya sering lah ditipu orang kayak gitu. Akhirnya saya nggak nyalain orang. Jadi setiap income-nya makin besar, harus pengeluarannya juga makin besar ya. Makin besar, Beb. Ya, terus kita ya jangan hitung-hitungan lah. Kalau zakat yang itu emang kita hitung ya, tapi kalau kewajiban nanti, ya kalau kita sedekahin pakai bak itu jangan hitung-hitungan. Itu nanti Allah langsung ganti biasanya. Cashback-nya lebih besar ya. Saya sering merasakan sendirilah. Terus buat teman-teman yang masih bimbang, ragu, saya harus misalnya mau pengen jadi pengusaha nih, mau jual apa, masih bimbang gitu. Ini saya buat pengalaman religi sendiri, Beb ya. Saya istilahnya sharingin ke temen lah. Nah, itu sholat malam itu paling ajib, Beb. Sholat malam ya? Sholat malam. Jadi, tahajud gitu ya? Iya, tahajud. Jadi cobalah orang yang mau buka usaha, pingin bener gitu kan, niatnya diniatin buat ngebahagiain keluarga, buat memperbaiki ekonomi. Nah, itu coba malam-malam bangun jam 2 atau jam 1 sholat, lampu matiin dah. Nah, kalau Ana dulu yang lakuin, Beb ya. Jadi istilahnya habis mandi bersih-bersih sebelumnya sore, nah itu kita sholat tahajud, sholat taubat, nah baru istilahnya sholat istikharah yang kita bakal besok nih kita mau ngapain yang udah kita bayangin tuh usaha apa gitu yang sudah kita targetin ya.
Ya, nah terus tapi sebelum kita jalankan itu, kita tuh saat tahajud biasanya malam kalau kita lampu gelap gitu kan ya, saat kita sholat tobat kita akan ketahuan Beb, kita masih punya dosa sama siapa. Oh gitu. Iya, suka kebayang gitu sama orang tua, sama keluarga. Nah gitu kita beresin dulu Beb. Minta maaf ke orang tua, ke istri, kalau ada saudara, ikhlas-ikhlasin semualah yang orang ya, misalnya punya hutang ke siapa, yang kira-kira kita ini nggak usah ikhlasin. Nah di situ kita coba bersihin lah diri kita sendiri. Nah saat itu udah kita dorong doa, kita yakin oh kita usaha ini yang kebayang. Kadang orang itu kan nggak pede kalau nggak punya skillnya, belum menguasai produknya apa-apa, suka belum pede, ngambang. Tapi kalau yakin Allah nanti akan bukakan sendiri. Jadi kalimat yakin itu sebenarnya bukan hanya kata-kata, tapi yakin itu adalah mengaplikasikan segala hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu yakin ya. Jadi yakin itu bukan hanya suatu keadaan di dalam hati. Pokoknya saya yakin tapi nggak ada usaha, nggak ya. Jadi yakin itu adalah mengaplikasikan setiap apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah kita lakukan, itu yakin ya. Betul. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Bejo atas waktunya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat bagi HRY Official. Jadi kesimpulannya bagi para teman-teman yang saat ini menekuni usaha, tadi sudah dikasih tuh tip-tipsnya. Jangan sampai lupa, yang paling penting sholat subuh, silaturahmi, dan tahu marketing yang dibutuhkan oleh orang-orang. Marketnya harus tahu kebutuhan orang. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan acara HRY Official dalam program MID Talk Show yang pada kesempatan hari ini lebih memahami makna ibadah dengan jalan usaha. Makasih banyak Bapak Bejo, alhamdulillah dengan apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa, terakhir kita menutup dengan doa, dan mudah-mudahan doa yang saat ini dipanjatkan oleh Bapak Bejo kita mintakan bisa membuat para pengusaha-pengusaha dan anak-anak milenial hari ini yang baru mulai mau usaha dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jalan yang terbaik, rezeki yang baik, dan halalan thayyiban mubarakan fi. Bismillah. Amin. Bismillah ya Allah. Amin. Mudah-mudahan teman-teman kita di majelis yang sering kita kumpul, yang masih bingung karena pekerjaannya sekarang di masa pandemi, mudah-mudahan bisa terbuka untuk jalan-jalan usaha, segala macam, dimudahkan segalanya, disehatkan semua keluarganya, dan dibukakan untuk rezekinya buat memperbaiki ekonomi. Sebagai orang muslim kita harus ngikutin Nabi Muhammad kita, dulu seorang saudagar, seorang pengusaha. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin sunnah-sunnahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat HRY yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 30 menit kalian bersama kami memahami makna usaha yang insyaallah mendatangkan keberkahan dan mendatangkan hal-hal yang disenangi oleh hati, sehingga dari rasa kesenangan itu bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah lupa untuk selalu menyaksikan tayangan program kami MID Talk Show setiap jam 9 malam dalam 3 hari yang akan datang. Sekian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.